Halo Eza, selamat sore. Sore Kak. Ih, gimana Nah, kabarnya? baiklah, baik, baik, baik. Bentar, aku nggak bisa Banjir nggak? nyala. Lagi musim hujan kan? Apa? Di sana ada Eh, banjir nggak? tadi siang sih hujannya, sekarang udah nggak. Udah nggak? Nggak sampai banjir juga ya? Banjir, banjir. Wih, Nah, Jakarta Selatan banjir. barat, barat. Ya Hmm, lumayan lah banjir juga. sorry barat ya. Tapi nggak sampai depan rumahmu. Enggak sih. Pas di Oh, jalan aja sempat ini banjirnya uh, lumayan tinggi lah syaratnya. kayaknya harus terbiasa gitu ya. Lu nggak tahu ya, Nggak salah kenapa? sih. Maksud tuh dari dulu tempat banjir menurutku malah bertambah nggak berkurang gitu. Itulah. Nggak tahu kan gimana caranya bisa Ka- makin ini ya. Kalau semuanya banjir, tempat banjir, jadi ada alasan nggak sih? Orang yang harusnya ngurusin banjir, itu mah hujannya terlalu banyak gara-gara global warming, nggak dimitigasi lagi. But, nggak tahu, tapi aku nggak tahu sih negara mana yang banjirnya berkurang atau nggak ada banjir. Itu tuh aku juga nggak tahu. Katanya yang cuman bebas banjir waktu itu tuh cuman di peak. Kalau peak bebas banjir, berarti itu membuktikan bahwa kita boleh menuntut tempat kita bebas banjir. Gitu Nggak lah. boleh nyalahin namanya cuaca dan global warming. Berarti ada yang aneh ini, bro. Ya, benar Berbeda sih. ini. Lucu pemerintah. Enggak lah. Hari-hari ini ngapain ya? Oh, banyak banget slide-nya hari ini. Bahkan kalau aku bahas slide kayaknya nggak selesai. Tapi coba kita cepet-cepetin. Oke. Hari ini ngelakuin main data lagi. Kemarin bisa. Aman, Selesai aman. sama aman. Jadi dia sebenarnya analoginya. Tapi analoginya udah dapat. Kurung DF, kurung apa tuh namanya Ya kalau kurung? lumayan lah. Oke. Jadi ada kurung Satu, double, ada terus. satu kurung. Kalau satu kurung itu nanti dari data series. Kalau double itu dari kolom. Kayak ini nih. Ini bisa ditulis gak ya? Oh, ternyata nggak mau. Nggak, kok nggak ke save ya? Oh, udah, Pakai udah. ini aja. Ini sama nah, ini. Udah tahu ini? Kapan Oh gunain iya, ini? Kapan gunain ini? ya udahlah. Oke. Yang Lumayan. kiri series, yang kanan data frame. Jadi yang ini ngebalikin series, yang ini ngebalikin data frame. Tinggal tergantung dalamnya dimasukin kolom apa. Kalau ini satu kolom, yang ini bisa multiply kolom dan juga satu kolom. Jadi kalau kamu coba nanti di type ya nanti kita coba kalau type gitu terus df kalau masukin gini nanti dia keluar datanya series atau data frame. Sebenarnya di main data itu paling penting adalah mengetahui tipe output data selain input. Karena outputnya itu bakal berakibat ke step selanjutnya. Jadi input output itu paling penting. Dan kemudian ini banyak bacaan intinya. Hari ini tuh pembersihan dan fitur engineering. Kalau pembersihan sebenarnya masih ada hubungan sama yang kemarin. Kalau kemarin kan kita indexing dan sebagainya. Kalau pembersihan ini nanti kita nyari yang kolom ada kosongnya, bisa kita buang sekaligus atau kita ganti dengan angka tertentu. Biasanya bisa diganti dengan rata-ratanya atau enggak na, 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 na. Selain rata-rata tuh itu median, median tengah, modus. Nah, modus Hmm. modus kan angka yang paling sering muncul. Median juga bisa, rata-rata juga bisa, dan itu bisa bisa angka-angka apapun. Terus ya itu doang sih kalau pembersihan. Intinya deteksi kosong, diganti atau dihapus, gantinya pakai apa. Terus kalau fitur engineering sebenarnya kita membuat kolom baru
simpelnya membuat kolom baru untuk dapat insight dari datanya. Contoh secara sederhananya adalah misalnya punya kolom tanggal, tapi kita mau nyari bukan tanggal, kolom terakhir data dibuka. Aplikasi contohnya kemarin kan kita pakai aplikasi ya. Misalnya aplikasinya dibuka terakhir tanggal berapa gitu. Jadi itu bisa kita ekstrak kolom tersebut kan tanggal. Itu bisa kita ekstrak berapa berapa lama dia buka apps-nya dan terakhir dia buka apps berapa menit yang lalu. Itu tuh juga bisa jadi insight data tertentu. Makanya itu namanya feature engineering, ekstraksi data. Jadi data Hmm. dari tanggal buka terakhir itu tuh bisa diekstrak menjadi eh, periode waktu tertentu sehingga nanti bisa dikelompokin lagi. Jadi yang pengembang bisa ngelihat, oh ternyata aplikasi kita sering digunain di jam-jam ini atau enggak aplikasi kita waktu digunain ternyata 1 jam 2 jam. Nah itu tuh juga bisa jadi insight tertentu. Entah itu nanti pengaplikasinya gimana, terserah dari eh, pengembangnya. Oke, hari ini ada penyaringan sama kelompok. Sebenarnya kita langsung aja ke codingnya ya. Ada yang baru yaitu DF Group by content. Ini dia group by. Jadi kita ngegrupin berdasarkan kolom yang ingin kita grupin. Nah, ntar. Bisa gimana yang lihatnya ada grup? Ntar. Tapi paham nggak group by yang ini? Lihat dulu deh. Nanti kamu bingungnya bagian mananya. Aku bisa jelasin. Content rating. Content rating. Nah, content rating ini kolom. Ini dulu aja, yang group by ini dulu. Nah, ntar. Sebenarnya kalau Con- di content rating, kan kalau kolom content rating di sini ada yang everyone 10 plus, teen. Jadi gimana ya? Di sini nggak ada contoh Hasilnya nanti apa nih? hasilnya. Ini, ini kan rata-rata ya. Oh, DF. Sebenarnya ini ngegrupin dulu. Habis itu dia rating, berarti dia ambil seriesnya rating doang, tapi di rata-rata. Bingung kan? Apa bedanya sama yang kemarin? Kalau ini bedanya gini, kita ngegrupin dulu. Ntar aku nyari kolomnya dulu. Terus Ini bukannya ada. kemarin juga gitu ya, ngefilter satu kolom aja, terus kita ambil ratingnya kan? Nah, ini bedanya group by-nya. Ya, ini tadi aku udah nyoba-nyoba nih. Hmm. Ini bisa Zoom itu bisa share dua nggak sih? Soalnya harus semua atau enggak satu persatu. Iya, makanya. Nah ini, Nggak tahu kalau ini sebenarnya aku misalnya. udah nyoba. Nah, Di content writing kan nanti ada everyone, teen, dan everyone. Nah, ini type nih. Ini aku ngecek type-nya data frame sih ini. Nah, ini coba aja. Nah, jadinya gini. Jadi yang pertama digrupin dulu buat ambil kolom yang ini. Jadi nah, gimana ya? Ya, kita bentar. ngambil Aku content ratingnya. ya. Terus Terus yang nih, everyone semua jadi satu. Yang teen jadi satu. oh, Everyone plus 10 eh, ya, ya, ya. plus jadi satu. Habis itu diambil yang kolom rating doang. Nah, sebelum Ratingnya diambil nanti itu di main. di rata-rata dulu. Dan Oh, ini harusnya jadi satu kesatuan ya. jadi kayak everyone rating totalnya segini, everyone plus. Mm-mm. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, ngerti, ngerti, ngerti. Oke, lanjut. Nanti kalau bingung biasa. Aku juga awalnya juga bingung. Oke. Nah, ini dia keluarannya. Ini apa ini? Oh, ini bedanya. Kalau ini kayaknya tanpa min. Oh, ini beda.
Pivot dia. Sekali lagi ada pivot. Pivot table. Pivot Pivot. Pivot. tuh membuat Nah, tabel pivot. bentar. Di SMA kayaknya udah deh. Namanya apa ya kalau SMA? Jadi ngerubah data yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Oh, ya. Jadi dirubah. Kayak di inverse di matrix, Iya, iya. ya kan? Di matrix kan itu bisa di inverse yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Aku rumusnya loh, yang minus satu, nol, nol, minus satu kalau 2 kali 2. Tapi kamu udah masuk matrix Iya, belum sih? udah. Ya, yang minus satu, nol. Nah, itu tuh sebenarnya di kayak gituin. Yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Nah, untuk parameternya ada kolom mana yang mau di inverse, kemudian pakai indeks yang mana, kemudian yang mau diisi value-nya value apa, reviews, dan ini agregatnya, agregat functionnya pakai apa? Dia pakai min. Udah contohnya nggak ya? Oh, dia ini. Perubahan apa yang diperlukan dalam kode untuk menghitung jumlah rata-rata ulasan hanya untuk aplikasi berbayar? Menghitung rata-rata ulasan, ini dia. Coba kita pahami banget. Tadi aku udah ngetik tapi belum nyoba. Udah, udah. Pertama berbayar dulu. Habis itu, Tipenya yang berbayar. Nah, columns, content rating, index, category, value, category function. Ini hasilnya apa? ini Hmm. apa ya? Udah, masalah di sini nggak ada hasil. Wah, ngapain ini dikasih ntar? Aku harus berpindah lagi. Oh, ini dia. Konten Grubah ya tadi ya. Ntar aku copy dulu. Aku belum nyoba itu ternyata. Hmm. Oh, yang tadi hasilnya, Yang tadi, yang di atas tadi, yang ini. Pertama dia lalalala, indexing dulu, nyaring dulu yang berbayar, kemudian habis itu di pivot. Dia ambil dulu yang berbayar, habis itu dia pivotnya baru nih. Konten red kolomnya ini, kemudian indexingnya pakai kategori. Yang ini nih, sorry, kategori. Kemudian value-nya pakai review-nya. Bentar. Dan di min. Oh iya benar, kategorinya di min. hmm. Value-nya review. Bingung. Coba kita ke atas, ada head nggak? Nah, nan, 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 nan. Nah, coba kita lihat Hmm. dari ini dan kenapa bisa jadi itu? Pakai kolom content rating. Ini kemudian oke oke oke, indexing pakai kategori. Oke oke oke, berarti setiap kategori ini menjadi indexingnya Hmm. dan value-nya adalah review. Hmm. Review ada di ini, pakai angka-angka ini Hmm. dan di rata-rata. Bingung nggak? Ini Terus baru kita ngomong, oh, boleh. cara berpikirnya sebenarnya ini aja sih. Ya. Jadi dia kolom everyone, tapi kategorinya art and design. Jadi semua yang art and design dan kontennya everyone dia di rata-rata. Dan begitu juga dengan book and reference ini. Dan seterusnya. Agak aneh sih, Hmm. bayanginnya nggak sesimpel dari kolom ke jadi baris, tapi dia tergantung kamu mau ambil yang mana. Nah, sebenarnya kalau bingungnya adalah ketika kita bener-bener blank dari nol, nggak ada pertanyaan, reverse engineer-nya gimana?
Nah, itu menurutku agak sedikit dipusingkan. Tapi kalau dari ini harusnya udah bisa sih. Kolom-kolom, indeksnya pakai apa, yang diambil angka yang untuk ngisi kolom per baris per kolomnya di siapa, value-nya reviews, dan kemudian pakai agregat functionnya pakai mau pakai apa. Dan ini harusnya harus harus penuh ya. Nggak mungkin tanpa agregat. Kalau tanpa agregat, kemungkinan dia pakai default ngeluarin min dan sebagainya. Hmm. Ini Hmm. tipenya apa ya? Aku sering banget lihat tipe kalau di sini. Ini harusnya data frame ya. Hmm. Iya, data frame. Yang ini justru malah ini tipenya kayaknya apa ya? Data frame juga. Oh, data frame. Soalnya ada yang series tapi bentuknya data frame. Oke, bingungnya di mana? Pertanyaannya sih mungkin. Iya. Ya, bentar, pertanyaannya aku copy deh, biar kamu nggak bingung. Di situ perubahan. Jadi pokoknya yang itu tadi yang everyone ini dijadiin satu sama apa Nah, itu perubahan diciptakan apa yang datanya diperlukan dalam menjadi kode untuk kolom menghitung baru rata-rata ulasan hanya table untuk aplikasi berbayar? Sebenarnya pertanyaannya juga nggak harus gitu. reviewnya yang kita mau. Hmm. Ya udahlah lanjut aja dulu lah. Oke, ya. Tapi secara coding pasti kamu paham, tapi mungkin bingungnya adalah dari pertanyaan ke codingannya. Mm-mm. Iya. Kayaknya soalnya beda deh. Cueng, cueng, cueng. Nah, oke. Jadi kita udah apa ya dia ya? Goodbye, pivot, sama apa tadi? Baru dua itu ya? Oke. And then, oke. Ini nanti bisa dibaca di Algonovanya ada. Jadi kita lobatin aja. Oh, oke sebelumnya. Kenapa kita melakukan list data? Apakah perlu untuk menunjukkan ide baru untuk pasar baru dan menganalisis data tentang pasar ini dan berdasarkan yang tersebut menunjukkan keunikan ide dan inspirasi investor. Jadi intinya data driven. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan data. Makanya datanya harus diolah biar dapat insight tertentu. Contohnya kalau mau orang pingin buat aplikasi gym, terus kemudian dia ngambil data dari Google App Store ini yang kita gunain. Jadi pas Google App Store ternyata, oh ada nih datanya nih. Bisa dilihat, oh ternyata orang yang umur tertentu suka olahraga atau tidak. Makanya bisa aplikasi gymnya eh, data driven. Jadi ternyata aplikasi olahraga sering digunain oleh orang yang berumur belasan sampai 30 contohnya. Nah, itu tuh nanti bisa eh, di data tersebut aplikasi gymnya bisa di customize untuk orang-orang tersebut. Jadi stylenya bisa kita sesuaikan untuk Oh, mereka. Makanya harus ada buktinya. Karena nggak bisa hmm, harus pakai intuisi. Kalau intuisi kadang intuisi menipu kita, walaupun kadang berhasil. Ya, itulah kakek nenek kita sering menggunakan intuisi untuk pengobatan dan mitos. Tapi iya mitos benar. adalah suatu hal yang sering terjadi, mungkin bisa disebut ilmiah, tapi mereka tidak bisa menjelaskannya. Makanya mitos. Bagaimana cara mempersiapkan? Hmm, pertama, ngumpulin data, kemudian mengkonfirmasi menyangkal hipotesis, tiga, menyiapkan presentasi berdasarkan analisis data dan presentasi ide bisnis ke investor. Jadi ini kayak udah hasil akhir. Tapi yang mau kita fokus hari ini adalah fokus yang kedua, mengkonfirmasi dan menyangkal hipotesis. Jadi semuanya harus berdasarkan hipotesis. Nggak bisa ngeluarin semua pertanyaan, tapi kita harus punya hipotesis. Contoh yang tadi, apakah aplikasi gym kita bakal laku atau tidak? Nah, misalnya hipotesisnya laku. Laku, misalnya kalau hipotesisnya laku, berarti dia harus buat hipotesis lanjut lagi. Lakunya, contoh dia mainin umur. Lakunya untuk umur berapa ya? Gitu. Atau enggak, bisa aja hipotesisnya nggak laku. Jadi, tapi jarang orang mau membuat hipotesis yang negatif. Tapi menurutku menarik.
Jadi kenapa aplikasi kita nggak laku itu juga bisa dibuat hipotesis. Ternyata mainin umur lagi ternyata nggak lakunya karena umur umur anak kecil dan umur di atas 40 ternyata nggak suka olahraga lagi contoh itu. Itu juga bisa buat hipotesis. Jadi selalu berdasarkan hipotesis atau keyakinan yang perlu dibuktikan walaupun nggak yakin juga. Nah, hari ini kita akan mendidiki dan membuat hipotesis kerja. Dan akan mengekstraksi data tadi sebelumnya, ekstraksi data. Jadi kalau ekstraksi data atau fitur engineering adalah membuat kolom baru, simpelnya, dari kolom yang sudah ada. Jadi bisa dikali, bisa di... Sebenarnya main tadi sebenarnya juga bisa disebut fitur engineering yang atas ini. Karena ini membuat kolom baru yang ini. Walau sebenarnya nggak kolom baru sih, ini kayak menjabarkan lebih jelas aja sih. Belum, belum. Contohnya, nanti bisa tambah kolom baru dan kita bisa membuat nama kolom baru. Oke, tahap ekstraksi, tahap persiapan. Ini, nah ini ngapain ya? Oh, info. Kemarin kita udah pakai info kan? Udah. Udah info. Jadi info untuk mengetahui bahwa data kita kosong atau enggak. Contoh ini ada yang kosong di rating. Nah itu karena yang lain full 110.840 tapi di situ nggak nyampe berarti itu ada yang kosong dan itu bisa kita masukin ya ini kita lompatin kita masukin dengan data yang lain yaitu dengan cara melakukan pembersihan data. Bener aku mau langsung ke coding mana coding. Nah biasanya kalau kosong dikasih nol atau none ya kamu pasti udah sering dimainin data none. Nah itu cara untuk ngedeteksi dia kosong atau enggak itu pakai fungsi is null. pd.isNull dimasukin nama data frame dan nama kolomnya. Opsional kalau nama kolomnya. Nanti kalau dia nggak pakai nama kolom, dia keluarnya kayak gini doang. Satu kolom, jadi dia ngeluarin boolean doang sih. False and true. Kalau kamu kasih nama kolomnya, dia nanti cuma satu doang. Tapi kalau nggak, ya kayak ini, semuanya ditampilin. Kayak sia-sia nggak sih ini? Ngapain ini semua false and true gitu. Jadi kan nggak mungkin kita juga nge-crawling kan. Kalau datanya biasanya data itu jutaan baris. Bahkan bisa ratusan juta baris. Jadi ya percuma juga kalau dilihat. Tapi dev ini sebenarnya salah satu step untuk boolean doang dulu. Ini buat ambil 5 baris teratas dan cuma kolom rating. PD is null df rating dot head. Ini keluarnya series. Jadi ini bisa kita menggunakan boolean indexing. Jadi sebenarnya kemarin itu fungsinya series ini adalah untuk indexing aja sih. Indexing data frame. Jadi data frame nggak harus mengelola lebih keras, jadi dia di indexing dulu. Apa ini? Oh, ini aplikasi yang belum diberi rating. Oke. Ini beda, tahu beda ini nggak? Hmm. Dari jelas nggak? Aplikasi yang belum diberi rating. Kenapa dia DF kemudian dimasukin untuk indexing kolom tapi dimasukin PD is null rating. Nah, ini namanya Boolean indexing. Jadi yang di sini PD is null ini sebelumnya ini ngeluarin kan true and false series doang. Ini kayak yang kemarin sih, yang intinya data frame DF kemudian dimasukin di indexing berdasarkan ini. Dia nggak jadi ngeluarinnya yang true doang. Ah, yang terdoang. Jadi kan ini kan true and false harusnya kan. Dia Ya. is null. Apakah dia kosong? Ini false false false. Harusnya ada yang true. Nah, yang true nanti eh, kalau dimasukin ke sini ke DF dia cuma manggil yang true doang. Jadi yang kosong nanti langsung dapat. Oh ternyata 2 baris doang nih. Oh enggak, ini dia ngelumpurin 2. Tapi dia bakal mengeluarkan
baris yang ratingnya kosong. Contohnya ini. Hmm. Nah, ini kan none kan. Jadi Hmm. ini dia nanti ini kayaknya udah jadi sistemnya si Pandas. Jadi kalau dimasukin boolean, ini kan keluarannya boolean. Dia ngeluarin yang true doang. Oke. Oke. Jadi ini kan boolean. Terus kalau kita gabungin dengan df, kita indexing langsung di dalam df, dia cuma ngedeteksi yang true doang. Yang false aku mikirnya kenapa si false enggak? Oh ternyata eh, berdasarkan sistemnya gitu. Gunanya untuk itu. Jadi si data frame udah dibuat sedemikian rupa. Intinya kalau dimasukin indexingnya ini, boolean ini, bakal keluar yang kosong doang. Oke. Kemudian nilai kosong bisa diapain? Bisa diganti dengan nilai yang paling sering muncul, ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu. Hmm, entah juga maksudnya apa? Ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu. Dengan demikian menciptakan kategori baru. Oke, ini aku nggak paham, tapi nanti coba. Tapi intinya bisa diganti dengan angka yang sering keluar, rata-rata, dan hapus. Oke, kalau ini dia codingnya. Nah, pakai fill nah. Langsung ini aja. Dari ini, bingungnya apa? Gantian dengan -1 in place sama dengan true. Di true. Oke, in place true, ini maksudnya, kan ini sebenarnya, aku kan tadi udah jelasin kalau DF kurungnya ini satu doang, dia series. Harusnya kan nggak eh, mempengaruhi data frame. Tapi kalau dia di fill-na ini, terus in place-nya sama true, data frame asalnya si DF, dia akan terset dan terganti dengan, jadi kolom yang rating akan dimasukin ke DF-nya, data frame-nya. Kalau nggak pakai ini false gitu, berarti kita cuma nampilin DF tapi ratingnya udah diganti -1 tapi DF yang sebelumnya nggak terganti. Tapi kalau pakai in place true, jadi DF-nya data frame yang sebelumnya benar-benar permanen terganti. Kalau ini bakal keluarannya adalah bukan permanen, keluarnya data frame, tapi nanti kayak data frame yang bukan permanen. Lamanya permanen apa ya? Sementara. Hmm. Data frame Hmm. sementara, kayak bayangan gitu. Tadi dia nggak ngerubah data frame, cuma nampilin data frame yang kolom rating diganti dengan -1. Jadi field nah kurung ini mau diganti apa, kemudian in place-nya kalau true sebenarnya akan diganti secara permanen, kalau false dia nggak akan diganti secara permanen. Jadi cuma nampilin buat kita lihat-lihat doang. Jadi enaknya di PNB notebooks ini, jadi kita bisa coba-coba. Misalnya aku ganti -1 gimana ya? Misalnya aku ganti max gimana ya? Itu tuh bisa dicoba-coba. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal, tapi kita bisa nge-track nih. Oh, tadi yang aku coba di sini nih, di kode yang ini. Jadi ke atasnya nggak terganti lagi. Enaknya itu. Jadi kalau ini kan sementara bisa disimpan dengan nama data frame baru lagi. Udah. Di mana saya dapat lihat pendapat mode ini? Apakah semua non sudah diganti dengan elemen satu? Nah, bisa pakai info. Jadi setelah tadi di filna, tadi ada is null dan filna. Kalau filna tadi udah diisi, berarti kalau udah info udah full ya udah berarti selesai. Habis itu tadi diganti dengan angka 1, habis ini bisa diganti dihapus pakai drop nah, gitu doang. Maksudnya apa? Jadi
Kalau di ratingnya ini ada contoh nggak ya? Nice. Bentar, aku mau lihat dulu. Tapi setahu aku ya di drop, nah dia ngedrop. Jadi dia akan nurutin yang awalnya 10.840 ini. Setelah melakukan drop, nah itu bakal jadi 9360. Jadi dia ngikutin kolom terkecil. Jadi hmm, kalau di rating, udah ini ya dicontoh. Nah, mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Jadi yang ratingnya nan, dia udah bakal dihapus semua. Semuanya bakal dihapus. Mau nggak mau kan berarti kan kolomnya jadi sedikit banget. Akan ngikutin yang eh, kolom yang kosong tadi. Kalau pakai info tadi kan kosongnya di mana info. Nah ini, oh enggak, ini udah di fullin, belum full. Nah ini, jadi bakal semuanya bakal ini. Karena yang nurutin dia, intinya dia kosong, semua satu baris dihapus. Sebenarnya nggak cuma di rating, tadi DF-nya DF drop nah ya. Berarti dia menghapusnya berdasarkan semua yang hapus. Contoh lagi misalnya ini ada ya dia pakai ya ini sih, pakai yang baris yang paling sedikit pasti. Karena dia ngedeteksi paling banyak di baris rating. Jadi semua kolom yang ada nannya, dia mau nggak mau dihapus semua satu baris. Ini kayak si siapa tuh namanya? Avengers. Musuhnya Avengers. Ya apa lagi? Yang Infinite Stone, bukan Infinite Stone. Mukanya kayak yang biru ungu. Siapa ya? Thanos. Hah? Thanos Thanos. Nah kayak gitu. Kayak Thanos kan kayak masuk ngilang akal gitu. kan. Ya udah dilenyapin aja semua gitu. Itu lebih enak loh. Sebenarnya itu bukan bukan kesalahan. Itu malah justru mungkin jadi hal yang lebih baik karena bener kadang datanya kok ini banyak data yang sampah gak guna gitu kan. Ternyata Mm-mm. kosongnya lebih banyak. Ya udah kita hapus aja. Kita gunain data yang benar-benar baik. Nggak ada salahnya sebenarnya. Di data analis itu menurutku nggak ada patokan gimana ya. Jadi semuanya bisa digunain. Mau dihapus semua, mau diganti, diganti dengan rata-rata, diganti -1, diganti nol, itu boleh. Hmm. Jadi tergantung tujuannya apa. Nggak emang coba-coba terus. Tadi info udah ini ngapain? Mau ganti none tadi, ini codingnya. Oh, ada value count. Kalau value count, ini ada fungsi baru lagi. Coba kamu lihat dari ini apa yang kamu dapatkan. Pelikan. Ini yang paling sering muncul di data frame selalu berada di posisi pertama dari garis. Karena indeks yang pertama deret terapkan pelicans. Apa? Dia ngambil yang paling tinggi maksudnya gitu. Hmm. Ya. Dia ngitung keunikan setiap baris data. Contohnya ada 44 ini ya. Jadi ada baris, 4,4-nya ada di beberapa baris. Nah, itu dihitung semua. Contohnya tadi yang apa ya? Tin 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 tin. Tin. Ada contoh nggak ya di bawah dia? Oke, kayaknya nggak ada. Atau ada entah. Jika tak. Oh, kejauhan ya. Mana?
Ini aja belum selesai ya. Masih 138. Dan kita baru setengahnya. Kalau dicoba semua, wow. Tapi menarik sih. Nanti tugasnya ini nanti. Mana, ya? Ini dia. Gimana ya ngeranginnya? Ntar, aku harus pakai VS Code. Nah, ini nih dia. Contohnya tadi kita ambil rating. Atau enggak usah, ya? Oh, ini aja. Tipe. Contoh ya. DF. Tipe. Value con. Udah. Dari sini, Bang. Jadi ada tipenya, ada free and paid. Terus dia ngitung Hmm, yang free berapa, yang paid berapa. Intinya nyari ya, eh, menghitung setiap karakter unik yang ada di baris. Jadi contohnya kalau tadi 4,4 ada beberapa rating yang 4,4, ada yang rating 4,1 itu berapa orang yang ngasih rating itu. Dan ini kalau ini tipenya yang berbayar berapa, yang paid berapa. Jadi ngitung menghitung baris totalnya yang itu sama, ya. isi baris yang sama. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Setidaknya nomor satu selesai nih. Kan udah pakai dot index. Ini apa ini? Kalau dot index, kalau ini ngeluarin semuanya. Kalau dot index tadi kita ambil biasanya mau ambil yang baris keberapa? Yang paling atas itu yang paling banyak. Ke bawah semakin sedikit. Makanya dia pakai dot index kemudian di indeks 0 untuk dapat yang paling atas. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk ini, untuk filnanya. Jadi dia mau ngisi filnya dengan modus angka yang sering muncul. Jadi tentuin dulu angka yang sering munculnya berapa, habis itu filnanya langsung diisi. Mau di float atau integer. Jadi dia nggak bisa fungsi tapi keluar float atau integer doang. Hmm. Oke, udah lanjut. Kita ngebut hari ini. Nomor satu aja ini bagus banget kalau selesai. Jika hanya ada sedikit, oke. Kalau kosongnya dikit boleh di drop. Nah, lah bukannya drop mata di atas. Kemudian tipe data. Tidak dibolehkan perubahan tipe data menjadi numerik. Ini harus dirubah. Jadi kayak M, megabyte, plusnya nanti dihapus, dolarnya bisa dihapus. Kalau megabyte itu nanti tergantung. Kan nanti size-nya bisa byte sama kilobyte. Nah, itu tuh nanti kita convert, mainnya di convert. Kalau di convert ini nanti kita pakai, oh lah 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 lah, kita ambil stringnya, kemudian kita cari stringnya paling belakang. Kalau belakang belakang M, berarti nanti kita rubah kolom tersebut, baris tersebut, gimana kita nyebutnya? Sel tersebut, sorry. Sel, kita tentuin ini kolom, ini baris, ini sel. Sel tersebut dirubah jadi kilobit contohnya. Jadi kalau 119 megabyte dirubah jadi kilobit, berapa ya? Cari gimana ya? Dibagi 10, 24 nggak sih? Megabyte ke kilobyte. Ya, Hmm. Ya kali. mm-mm. Bukannya dikali. Harusnya dikali. Ya, intinya gitu. Nanti tergantung soalnya mau dirubah megabyte atau kilobyte. Jadi, tapi paham kan? Nanti pakai buat function, kemudian if di kolom tersebut, jika sel tersebut ada kata M-nya, tadi pakai indeks gitu. Kan string kan bisa diindeks ya. Pakai Hmm. sama juga kan, indeks bentuknya gini juga. Yang jadi gambar. Nah, pakai ini juga kan. Nanti kalau minus satu jadi dia paling belakang. Jadi karakter yang paling belakang M ini. Atau enggak pakai titik gini berarti dari nol. Kalau ini berarti dari
Nggak kelihatan ya kamu ya? Kalau aku nggak belum mana ya. Nah kalau titik ini dari ujung sampai ujung. Tapi kalau -1 dia paling belakang nanti. Nah ini paling belakang. Oh, Emang iya. kalau depan 0, kalau paling belakang -1. Itu diambilnya paling belakang aja. Tergantung nanti gimana. Terus apa lagi yuk? Nah ini ada integer kolom pakai fungsi biasa langsung. Tapi kita akan mengenalkan satu fungsi untuk menjalankan fungsi di data frame, yaitu dengan ini for while for nanti kita gunain pastinya pakai apply. Programmer yang baik selalu mencari cara untuk mengoptimalkan kode. Dalam hal ini, metode apply akan mengoptimalkan kode dengan cepat mengulangi semua nilai kolom dan menerapkan fungsi integer pada kolom tersebut. Nah, metode apply berkali-kali lebih cepat dari loop. Jadi kita nggak perlu pakai loop dan langsung apply aja. Contohnya ini. Ada contoh codingnya. Nah, ini dia. Jadi ada function integer kan. Ini kan function. Kemudian kita mau series df review ini, kolom review, semuanya kita mau jadi integer. Makanya langsung dot apply. Terus disimpan lagi di sini lagi. Jika Anda ingin data yang perlu disimpan di kolom yang sama, kolom tersebut perlu ditulis. Ini harus manual, nggak pakai in place true and false tadi. Tapi Ya, saya analogi bisa. ini paham? Integernya pasti fungsi yang biasa sih. Intinya Kamu kayak pegang itu biasa. mengaplikasiin semua fungsi yang ada ke dalam data frame atau enggak ke kolom. Fokusnya ke kolom aja. Jadi nggak perlu diiterasi satu persatu. Nggak for i in df review. Jadi nggak perlu iterasi satu persatu. Tapi langsung apply. Kemudian masukin functionnya. Ini aja sisa setengah ada jam segini. Menarik, menarik. Tapi nanti kalau baca PPT-nya menurutku kamu langsung bisa sih. Yang ekstraksi fitur. Oke. Di sini ngapain? Oh, gunakan info apa bahwa nilai memiliki karakter tambahan. String adalah urutan karakter yang didudukkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kalau ini diambil itunya doang. Oh ya, diambil karakter stringnya. Jadi dimulai dari angka 1, indeks 1 ini kan indeks 0. Kemudian dimulai dari 1 hingga kosong tak hingga pojoknya. Jadi dia ambilnya dapatnya ini. Oke. Ini kayak ngerubah yang megabyte jadi kilobyte nanti. Dan ada yang -1. -1 tadi paling ngedeteksi yang M-nya doang. Yang ini. Paling belakang kita deteksi dulu apakah dia megabyte. Habis itu kita ambil dari 1 hingga -1. Karena yang kiri itu awal, yang kanan itu batasnya kan. Berarti 1 sampai 2 -1. Kalau kosongin kayak gini dia mentok nanti. Tapi kalau -1 berarti yang paling belakang, kalau di sininya -1 paling belakang nggak kepake. Ntar dia ngomong apa ya? Oh ini dia. Contoh membuat fungsinya if if price nol sama dengan dolar, oke. Berarti dia ngedeteksi yang dolar, kemudian yang dolar dirubah, kemudian diambil dari angka 1 hingga paling belakang, dirubah jadi float dan dibalikin 0. Sebenarnya aku bingung return 2 kali. Menarik. Why? Tapi begitulah. Tapi kayaknya return 0 ini ya, kayak balik lagi jadi 0. Oke. Tapi ini paham Mbak?
dari yang ini, yang dolar ini. Dia ngedeteksi dolar, apakah dia dolar? Ya, berarti dia diambil dari indeks nomor ini hingga terakhir. Dan kemudian dibuat float. Sangat aneh nulisnya, parameternya lucu, tapi begitulah. Jadi tetap dimasukin parameternya price, kemudian price-nya. Habis itu baru nanti pas masukin apply itu nggak masukin parameternya. Contohnya ini nih. Ini kan make price. Biasanya kita kan function kemudian masukin parameternya kan. Nah ini enggak. Jadi ya udah. Tetap tapi parameter tetap didefinisiin. Tertulis. Gitu. Paling ribetnya ini tadi aku dapat lihat soal-soal nih. Oh ada yang rubah harus dari megabyte ke kilobyte. Gitu. Nah habis itu kita cek lagi dia jadi float. Yang sebelumnya tadi. Oh ternyata gitu fungsinya. Wah, integer. Dirubah jadi. Akhirnya dirubah jadi float. Dan dibuktikan oleh info lagi. Jadi float. Bukan. Lah, yang dibunuh review tapi yang ditunjukin price. Lucu banget. Nah, ngapain tadi sender ini? Fungsinya apa ya? Price. Oke. Price. Mengapa membuang karakter belakang sendiri tidak cukup? Ya ini dia. M kilobyte, K kilobyte. M untuk Anda perlu membuat irisan menerapkan float dan mengalihkan dengan dikali, sorry benar. Yang ini jadi kilobyte berarti 119 dikali 1020. Dan kalau dibalik, yang ini kilobyte jadi megabyte dibagi 1020. Wow. Selain plus, apa Anda? Nilainya mungkin mengandung koma. Dalam hal ini, koma digunakan untuk memisahkan digit bilangan bulat. Untuk mengonversi nilai ke format angka, Anda harus menghapus koma dari string terlebih dahulu. Untuk mengatasi masalah ini, Anda menggunakan metode replace. Nggak ada contohnya, dia ngasih metode replace. Apa itu nih? Oh, ini replace cuma diganti doang stringnya. String yang ada di sini diganti dengan nilai yang ingin kita masukkan. Oke? Oke. Lanjut. Algonova. Masih habis itu masih banyak ada 100 ke 138. Berarti ada sekitar 132 132 108. Ya ada 32 slide lagi. Tapi kita fokus ke nomor satu dulu aja. Karena di bagian duanya nanti fitur engineering kayaknya mudah. Satu. Hmm. Tugas bonus juga. Oke. Kurang hidup. Oh, Ini pakai yang sama kan ya? Datanya bukan. sama atau beda? Oh, belum belum beda. Beda. Oh beda. Nah, aku kirim Hmm. baru aku download juga ini belum aku gunain malah. Tadi Hmm. contohnya pakai data yang kemarin. Checklist aja dulu.
Oh iya, oke, start. Oh, ini 52 dan kita baru ngajalan. Tidak masuk akal waktunya. Oh, oke. Ini apa sih foto dari kemarin? Ada foto-foto ini buat apa sih? Entah, mungkin itu nggak tahu track yang buat mungkin. Eh, file 27 buat IPYNB. Kalau lupa ini apa? Oh ya. Tapi itu ada PPT-nya nggak sih? Oh, nanti di sininya Ah, ada, tapi kayaknya nggak selengkap itu deh. ya nanti aku kasih aja deh. Langsung kasih aja biar nggak lupa. Download, 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 download. Lo sekarang Google Play Store. Eh, Oh beda. Oh, apa ya? Kok aku lupa sih. Lupa baru seminggu. Eh, biasa lupa. Google, Google, Google. oh ya, that's it. Oke, dah. Coba ini dulu deh. Ya. Ada ya. Oke. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data. Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Masukkan jawaban Anda sebagai berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Ini pakai apa, Kamu? Eh, Hmm, tadi ada apa aja sih? kan bisa nggak sih? Kita lihat lagi. Value con. Value Jadi, count. Hmm. jangan-jangan kita salah. Bentar, Za. Ini tanggal berapa, Za? 18 ya? Iya, apa? You know what? Kayaknya aku lompat call. Hah? Bentar. Kayaknya aku Lompat. lompat deh. Bentar. Lompat. Nah, ini udah. Ini kan udah Tapi sama ya? sama kok. Iya, sama. Oh, oke. Lompat sih, Za. Bener, Za. Sorry, Za. Lompat. Tapi yang awal-awal group by sama pivot sama. Lompat apa sih? Lompat yang harusnya buat besok itu. Yang mana? Ya ini pertemuan berapa ya? Kenapa sih aku banget? Lucu ini hidup. Tar. Mantesan aku mikir, kok soalnya lucu ya? Ternyata aku melompat. Harusnya presentasinya bukan itu, Za. Aku hapus dulu, Za. Ini kayaknya nggak, jangan Algonafa nggak boleh tahu aku melakukan salah.
Pelanggaran. Soalnya biasanya kan belum mulai kan, itu belum hijau. Bentar. Oh, ini harusnya pengumpulan data ya. Mantap sekali. Mantap, mantap, mantap. Oh, dia hijaunya. Oh, keren ya tuh. Malah aja. Ngapain tuh? Ntar, aku Apa lihat sih? dulu. Tapi itu bisa itu pakai value count. Hah? Yang pertama. Kemudian, udah soal langsung aja sih. Gak ada bedanya kok. Hah? Bedanya nanti itu yang awal-awal pakai itu juga value count terus soal-soal pertama ya. Pakai group by juga sama pivot. Justru malah kamu dapat lah materi buat besok. Udah itu doang, group by sama pivot doang. Ya intinya ada juga sih materi yang tadi. Jadi yang belakang bawah-bawah tadi yang is null drop na nggak bakal keluar. Oh, Tapi yang atas-atas yang group by pivot keluar. oh, ya, 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 ya. Pantesan. Ah, berarti materi hari ini nggak banyak. Ya, Berapa PPT banyak berapa? aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Saya guru yang buruk, tapi tidak apa-apa. Bukan ya, nggak tahu lah. Nah, oh iya, lebih simpel soalnya. Materinya lebih simpel. Tapi nggak jauh beda. Ya ini pakai value count. Bisnis itu di mana? Ini kolom. Ini aku Kategori. ini cari bisnis. Ini apa? Oh, Dalam kategori, oh ya kategori. Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori bisnis? Ini kan kategori dulu kan. Oke. dalam kategori berisi bisnis. Jadi kolom kategori, and then Hmm. dot value count. Oh, kan gitu. Oh, oke, kalau kamu pakai cara itu, Nah, emang harusnya gimana? pakai value count tadi. Lah, nggak di filter bisnisnya dulu. Enggak, kalau value count kan dia ngeluarin semuanya kan. Bisnis berapa, yang anu Oh, berapa. Jadi kamu langsung ketahuan. oh, kirain harus di filter dulu. Sebenarnya boleh aja, tapi kan itu bakal makan waktu buat dan memakan waktu prosesnya. Jadi DF kolomnya pakai apa kategori value count. Sudah, gitu. Value count dia ngeluarin karakter lucu-lucunya. Bisnis berapa? Nah, masukin. Lah, Nah, ini ada PPT-nya. Tar, apa itu perbedaannya? Kenapa salah? Wah, bisnis kan berapa banyak aplikasi yang ada dalam kategori. Jangan bilang ini aplikasi ini juga nih. ntar ya, ntar dulu, Za. Ternyata kesalahan kita, dia cuma satu, Za. Datanya juga beda ternyata. Lah, pakai yang Eh, biasa ya, yang kemarin ya. Tadi ini iya kayak, Google Apps. iya kayak yang kemarin. Tapi yang kemarin berapa hasilnya? Nggak tahu. Enggak, kalau ke 26 coba. Kamu ke lessenmu 26. Hmm, Soalnya aku tadi melihatnya yang nggak hijau doang. Coba yang 26. Yang ini, yang atas. Pakaiin 26 value count. eh, Kayaknya 246 doang aja coba. Sumpah hari ini aneh banget. Soalnya tadi biasanya kebuka itu masih merah kan. Terus oke berarti yang ini ya ternyata udah diijoin dari sistem. lupa, lupa. Sorry, sorry, sorry. Yang atas dulu di itu. Atau enggak semuanya bisa nggak ini? Kan bisa di ini semua langsung. Oh, ini ya? Tahu kok ada ya run code. Nah, jadi interupsi. Kayaknya dia mulai dari atas.
Wah, udah. Tunggu aja yang paling bawah. Nanti kalau yang paling bawah udah. Jadi aja punyaku hilang loh kemarin yang tugas kemarin. Yang terakhir Mm-mm. Terakhir sampai sini. nggak disimpan tadi. Nggak kesimpan ya. Nggak tahu sih, Biasanya, dibilang tadi ada error. biasanya otomatis sih dia. Tadi ada error. Jadi aku bingung. Berarti besok kita materi apa sih kalau udah dijelasin sih? Oh besok data itu Kita data ulang. jangan. Ya ulang boleh. Atau enggak yang fitur engineer ya. Fitur engineer kan belum tuh. Konyol banget hari ini. Wah, Nih udah. tinggal nggak usah upload aja deh video. Diedit bagi dua. Pernah aku pernah kayak gitu. Pertemuan pertama gagal kan. Ya udah aku karena nggak enak aku ulangin lagi setengahnya kan. Terus aku gabung. Damn, mantap. Aku gitu. Karena Lama itu pas banget. awal-awal sih. Pertemuan pertama itu memakan waktu banyak banget sampai belum nyentuh apapun. Materinya banyak. Akhirnya ya udah. Aku edit deh. Ya ampun ini kenapa kernelnya lama? Ya ampun. Ini nomor satu aja ya belum ya. Hmm. Ini kalau aku keluar nggak masalah kan? Oh, ini bisa. History, restore. Ah, nggak ding. Dah, masa dia cuma value kan dia pusing. Yang lain aja keluar. Di dropsnya juga nggak masalah. Eh, Paling interrupting merah dari tadi. dua kali, klik-klik dua kali. Stop dua kali. Udah. Biasanya nih interupsinya dia dua kali baru ke stop. Ya penyakit Alamak. penyakit notebook emang kayak gini. Kadang mau diinterupsi, diinterupsi sekali nggak mau. Ini lagi kenapa lagi? Apa aku keluar aja ya? Keluar jadi ditutup. Nah, Ya, nggak ada presensi hari ini. ah, Tapi soalnya gampang banget. nah, gunakan data yang dapat Anda perbandingan jumlah permohonan untuk remaja teen dan untuk anak di atas 10 tahun. Tuliskan jawabanmu pada per 100 terdekat. Itu maksudnya. Jumlah Di permohonan. Loh, lah, lah, lah. Oh, dia nyari rasionya. Bentar, ini error apa nih? Ya, apa itu lagi? Please verify they are not visual. Oh, nggak tahu. Jumlah permohonan untuk remaja dan untuk anak di atas 10 tahun. Teruskan jawabanmu pada per 100 terdekat. Ini pakai apa? Itu pakai value count lagi. Untuk content rating, Oh, baru kemudian di ini. baru diambil perbandingan antara remaja dan everyone 10 plus. Dan Dia dibulatkan.
Salah. Teens itu apa? Oh, content writing. Lagi PPT-nya. Ini mau Content nggak mau ini kamu harus writing. belajar sendiri hari ini. Tapi gampang sih. Group by sama, bukan gampang. Ya, sebenarnya udah kita bahas yang hari ini. Group by sama pivot dan value count. Bedanya Oh, ini emang ada nih. Rumus untuk menghitung rasio lamaran untuk semua orang dan untuk eh, ya ini ada temp. tem. Oh, Jadi di indeks saja ini. Bukan di indeks sih, diambil kolomnya. hah? Temp ini apa sih? Nah, Temp. oh ini nama ini. Variabel doang. Tanya kan. Oh, ya, 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 ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Lucu juga ya cara cara itu nih. Oh, ternyata series juga bisa diambil per barisnya. Tadi dia minta apa? Tim dan Tin, 10 everyone 10 plus. tin, tem, tin, everyone, dan ya inilah pokoknya. Terus habis itu Rasio tim print per everyone. Lah ini udah ada contohnya, lucu banget. Dituin. Dibulatin round 2. Ini namanya salah deh. Ya, di round 2 bisa nggak sih di sini? Di sini bisa heran. bisa. Oh, Koma 2 nanti. Udah. menarik juga nih. Masukin jawabannya. Ada lomba kayak gini nggak sih? Penasaran aku. Kayak mana? Kalau Python nggak ada, kalau Excel ada. Bukannya ada ya lomba data analis? Ada, tapi kan bukan lomba cepet-cepetan nyari angka-angka ini kan. Kalau data analis kan bener-bener abstrak gitu loh. Bahkan penelitiannya nggak tahu ngeluarin apa Iya nih ya, orang-orang. Tapi ngapain ini harus kalau ngapain? kalau Excel kan jelas, oh pingin kolom ini dipindah ke kolom ini berdasarkan kolom ini. Itu cepet-cepetan ada di Excel. Ada lombanya juga. Udah masuk e-sport gitu terus kalau Excel. Kalau nomor 4 ini gunakan data yang berapa rata-rata rating aplikasi berbayar. Tuliskan jawaban pada 100. Lu pakai grup by ya? Grup by boleh. Atau yang biasa aja? Boleh Yang grup by. berapakah rata-rata rating? Kalau ini yang nomor 2 ini selisih deh. Temnya apa sih? Temperatur, temporary. Oh, Temporary kayaknya. iya. Udah. Mana yang grup by? Aku lupa. Data frame titik grup by diisi kolomnya by apa gitu dong.
Dibuat itu aja. Oke, masih Tem just lagi. apply. Oh, tem aja. Nah, soalnya yang kedua nanti kamu indeks per barisnya untuk nomor dua. Apanya? Jadinya apa? Konten rating, tipe, tipe dan rating. Bukan. Ini langsung rating aja. Kan tipenya nanti ngegrupin berdasarkan kolom tipe. Dan kamu ambil yang rata-rata rating. Kemudian ini dimasukin rating dan min. Kok aku bingung ya? Ntar bingungnya apa nih? Mantap. Coba-coba tulis aja dulu. Coba selesai dulu deh. Round. Hah? Kiri Nah, kah? ntar disuruh dua ya? Per 100 terdekat. Oh, boleh. Bentar. Bu- Ambil pad doang aja. Emang gini. Bukan, ambil padnya doang. Jadi, ntar ini best step deh. Ini kamu yang tem doang coba kamu print deh. Yang temnya doang. Ya udah kan, yang temnya doang, print doang itu. Nah, gini kan. Terus, Hmm. kalau mau ambil satu persatu, itu tem kurung nama ininya, indexingnya. Jadi ini kan datanya series. Nah, kalau biasanya kalau kita DF gini kan namanya kolomnya kan. Nah, kalau di series, ini kan datanya series, tem ini. Itu nanti ambilnya per barisnya. Baris mana yang mau ambil? Kalau free, dia nanti contoh, masukin lagi kurung Eh. free gitu. Masukin free. Nah, coba print. Dia ngeluarin ini nanti. Ya kan? Hmm. Indexing per baris contohnya, jatuhnya. Bukan indexing sih, ngambil per baris. Nah, kalau gini berarti yang pad doang. Nah, Hmm. nanti terserah mau di run atau enggak, kayaknya enggak di run deh. Ini doang. Oh, nggak di Yang round. pad enggak diminta tuh. Oh, iya deh. Di run 2 sorry. Oh, aku baru tahu. Salah. Terus apa? Kelas selanjutnya sama tapi bisa berapa Loh, 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 loh. rendah rata-rata aplikasi gratis dibandingnya rata-rata. Oh, Beberapa rendah rata-rata aplikasi maksudnya apa nih? dibandingkan Berapa rata. rendah? Ah, oh, yang rata-rata Dikurangin gitu. berbayar, jumlah rata-rata berbayar dikurangi jumlah rata-rata yang gratis dibuletin juga. Hmm? Keluar. Nggak tahu. Keluar apanya? Oh, oke. Lanjut. Gunakan data Gunakan yang data minimal. Anda peroleh dari kumpulan data satu. Oh, berapa ukuran minimal dan maksimal untuk aplikasi kategori komik? Oh, Minimal pakai dan group by juga itu. maksimalnya. Mm-mm. Bedanya, ini kayaknya kan belum dikasih tahu ya tadi ya di materi sih. Yang size, yang min itu diganti agregat Hmm. atau enggak min juga boleh. Nah ini agregat nih. Kalau dot min tadi itu kan cuma satu fungsi. Nah ini kalau agregat kamu bisa double fungsi. Jadi agregat di dalamnya pakai min and max atau enggak langsung dot min juga boleh. Nah ini kan fungsi-fungsi ini bisa min, max. Jadi kamu nggak perlu dua kali buat.
Biasanya kan dot min atau dot max atau dot rata-rata itu. Sama pakai grup by juga. Hmm, samain aja dulu kan. Tapi dia berdasarkan apa ya? Kategori dan size. What the minimum Hah? maximum app size Kategori in a kah? comic size? Soal coba di soal disuruh nyari minimum sama maksimum Kategori. Oke. Oh, udah. Nah, ukuran kategori. kategori. Ya benar by grup by. Punya aplikasi grup by kategori by harus pakai by. Oh ya. Lah, lah. Terus Yang ini di aku nggak pakai by. oh dia otomatis berarti keren juga. Terus pakai data size ukuran aplikasinya. Terus nah kamu dot agregat agg. Nah, itu bisa di intinya agregat Oh, bisa double, bisa triple dan keren sebagainya. sekali. Oke, oke. Ini min dan max. Max. Kan? Yang Yuk. min sama max itu kan Mm-mm. print time dot. Ini apa lagi log ini? Nggak tahu. Nggak usah, tam aja dua. Dan nanti dia ngeluarin dua-duanya tuh. Time comics. Oh, oh iya. Bener nggak? Diminta yang komik ya? Bentar. Nggak usah. Ya bebas sih boleh. Komik juga beda. Jadi ya langsung kamu ngeluarin yang komik. Atau enggak, semuanya juga bisa. Gimana sih Nyari-cari kok aku jadi sendiri. lupa cara ngeround? Oh, di sini. Nah, wow. Down. What I wrong. Oh, ini nih. Oh, kenapa harus min? Nah kan karena dua ini nih. Sebenarnya nggak usah pakai ini. Langsung print round time-nya aja. Sebenarnya nggak usah pakai ini. Nggak usah. Nggak usah di run juga kayaknya deh. Wah, tapi harus nyari lagi dong kalau gini. Ya kan cuma nyari ini doang. Nah, tadi aku juga mikir. Kan ambilnya per satu ya. Jadi dia nggak bisa. Dia ternyata ambil baris, kolomnya. Nggak bisa dua-duanya. Tadi malam kan ngopi. Makanya tadi dikasih kurung lagi. Nah, kalau misalnya aku mau langsung ke komik sih itu, Ya andai kan comics. banyak Ya, kategorinya. comics. Habis itu masukin min atau max. Oh, harus Tadi dua kan kali keluar. gitu. Hmm. Coba deh aku coba. Nah, kan, penasaran. Kalau mau gitu ya ini keluarin satu aja. Mix, Nah gitu berarti coba. min. Kalau gini hasilnya apa? Tuh. Dia tak, ini Sasgesnya ngeluarin, tapi dia error. Ntar. Oh, Ah, deadlock. Itu apa nih lock ini? Nggak udah ada paling hubungannya. bawah, biasanya paling bawah masalahnya. Lanjut, commit error or mix. And then adjust the output string. Trust. Translated. Viewer scroll the element. Ah, tidak keluar. Aneh banget. Parah sih, coba deh. Udahlah, nanti aja lah. Selesai dulu deh kalau gitu. Disuruh selesai dulu baru nyoba. Hmm, Oke, lanjut. Terakhir. Bonus lah. bonus. Oh, rating lebih dari 4,5 dalam kategori finance. Oh, di grup by finance.
Bukan, 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 bukan. Oh, enggak, susah. Pakai Berapa value banyak con. berapa banyak aplikasi yang memiliki rating lebih dari 4,5 dalam kategori finance? Oh, kalau dia langsung ngeprint, nggak usah pakai tem lagi. Hmm, Dia nggak bisa di slicing ya. Tadi bedanya apa ya? Dua kolom sama satu kolom. lah, berapa? Datang. Berdasarkan dua karakteristik. Ini apa? Di sini ada minta apa? Kategori dan juga rating. Berapa banyak aplikasi yang memiliki... Kadang aku bingung nih. Harus pakai ini atau ini atau ini. Oh, rating yang lebih dari tadi di Kalau yang filter pakai dulu. lebih dari itu gimana caranya? Lupa. eh Pakai kolom rating, DF rating, kemudian lebih besar 4,5. Walah, yang itu kehapus ternyata. Dan habis itu Hmm. diambil yang kategori doang. Finance itu masuk kategori kan? Iya. Nah, berarti ambil yang kategori doang. Kemudian value con. Hmm. Hmm. Ntar aku bingung. Aku jadi bingung sih. Di grup Oh, by dulu kan. pakai Kategorinya value con aja. finance. Oh, value count. Hmm, kan ambil per kategori nanti. Jadi data frame diindeks berdasarkan rating yang 4,5 ke atas. Kemudian diambil series yang kategori doang. Ya, Gimana, gimana, gimana? DF. Tem dulu juga boleh tergantung DF. Bebas kamu mau buat dulu. Kemudian di slashing ambil kategori yang lebih dari 4,5 di kolom rating yang 4,5. Jadi DF dot eh DF Brom berubah juga Hmm. boleh. Sebenarnya bebas kamu mau kayak apa. Tapi ini salah satunya. DF kurung kurung kotak gede itu namanya apa ya? Gini, Nah, DF lagi diambil yang rating lebih dari 4,5. Nah, itu. Nah, itu habis itu diambil yang kategori. Ada nggak kategori? Habis itu di value con. Dihitung karakter uniknya. Ini udah. Coba di print dulu. Sebenarnya nggak usah di print juga bisa sih. Langsung DF. Nah, itu. Nyari yang bisnis. Finance apa bisnis? Finance. Nah, itu. hmm, menarik sekali. Sebenarnya 1.000 cara. Tapi mungkin ini cara efektif. Ya. Oke, sekarang Berapa berapa rasio? rasio game gratis dan berbayar dengan rating lebih dari 4,9? Nah, Bingung tuh. Nah, ini cara berpikirnya dari belakang nanti aja. kategorinya harus game. Terus tipenya paid atau free.
Ratingnya 4,9. Jadi pakai dan sama nomor satu, tapi kan nomor satu kan tadi ratingnya lebih dari 4,9. Nah, itu nanti dikasih tanda mana ya? Ntar. Digabungnya dengan cara ini. Nah, ini dan ini. Jadi sama di F rating 4,5, habis itu ditambahin dan yang tadi kategori selanjutnya yang kategorinya sama dengan game. Hmm. Hah? Atau Bukan, aku jadi kayak nggak? ini loh, kayak ini di F ini lagi. Tapi jadi buat lagi dan kasih dan yang shift 7 di dalam kurungnya di F lagi, masih dalam kurung sini. Nah, itu landas lagi DF kategori sama dengan game. Sama dengannya double. Nah, itu. Terus baru di slashing maunya yang apa? Eh, Tipe kan, berbayar atau enggak. Habis itu ambil yang tipe, ini keluar, yang ini kategorinya ini diganti tipe, di value con. Sebenarnya mainnya mending by step kalau kamu pengen tahu ini keluarannya apa dulu, baru di value con gitu. Tapi kalau value con dia langsung keluarin. Bentar, bentar. Logika aku nggak nyampe. Sama juga. Enggak sih. Ini intinya ini slashingnya, ambilnya. Habis itu dia ambil data frame tipenya, kemudian yang tipenya itu dikategoriin lagi, di grupin per kategori. Ya, ini udah 8 dan 4. Hmm. Habis itu di rasio. Rasio berarti dibagi. 8/4, 2. Mintanya apa? Aduh. Oh, bisa. Dah. Kalau di Yeay. codingnya gimana 8/4? Nah kan ini udah ku print. Hmm. Tuh. Nah, terus Hmm. di slicing yang kemarin tadi. Ya udah, udah, udah. Ini di time dulu sebenarnya. Temporary, kemudian temporary yang free and paid dibagi. Jadi kita baru tahu bahwa slashing yang yang data series ini hanya bisa kalau kolomnya satu doang. Kalau kolomnya double kayak minimum sama maksimum tadi, nggak nggak jalan. Free dibagi pet. Ya, oke. Aku stop dulu deh.